Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan materi yang sama, yaitu pada bab 4 tentang persamaan garis lurus, dimana pada kali ini kita akan membahas tentang submateri gradien. Ini ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang gradien. Ini merupakan materi lanjutan dari minggu yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelumnya atau materi yang sebelumnya. Di video yang sebelumnya itu, pada video itu saya sudah membahas bagaimana cara membedakan persamaan garis lurus atau bukan. Kemudian di video itu juga saya jelaskan bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Nah, untuk kali ini kita akan bahas nih tentang gradien. Nih. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian gradien. Apa sih gradien itu? Apa pengertian dari gradien? Ini gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis. Jadi gradien itu adalah kemiringan dari suatu garis. Dalam hal ini, gradien itu merupakan perbandingan. Perbandingan itu adalah pembagian itu ya. Perbandingan antara komponen Y atau sumbu Y dan komponen X atau sumbu X. Jadi ini masih berkaitan dengan sistem koordinat kartesius. Dan gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil seperti ini. Nah, ya, ini ya. Nah, kemudian gradien garis itu dapat kita definisikan sebagai berikut. Jadi, kalau misalkan dari pengertian tadi ini merupakan perbandingan antara komponen sumbu Y dan komponen sumbu X. Jadi, Y dibagi X. Maka, dari definisi tersebut, maka ini bisa kita tuliskan sebuah rumus M ya. Tadi gradien itu disimbolkan dengan huruf M, maka M sama dengan KY dibagi KX. KY ini adalah komponen sumbu X dibagi dengan KX, yaitu komponen dari sumbu X, seperti itu. Nah, kalau saya mempunyai gambar grafik seperti ini merupakan sistem koordinat kartesius, ini bidang koordinat kartesius. Kemudian saya mempunyai sebuah titik di sini. Nah, ini titik ya. Perlu kalian ketahui di sini, jadi titik yang berada di sebelah kirinya sumbu Y, yang sebelah sini ya, di sebelah kirinya sumbu Y, itu kita anggap dengan titik yang pertama atau titik yang ke-1. Jadi, maka kita tuliskan seperti ini. Karena ini titik ke-1, maka titiknya adalah X1, Y1. Jadi, X1-nya adalah min 5, Y1-nya adalah min 3. Ini ya, pembacaan sebuah titik. Nah, maka X1, Y1 koordinatnya. Koordinat dari titik ke-1 ini. X1-nya min 5, Y1-nya 3, min 3. Maka dapat kita tuliskan untuk yang titik yang kedua, titik kedua ini sama ya. Jadi kalau yang di sebelah kanan dari sumbu Y ini adalah titik kedua. Jadi kalian harus tahu sebelah kiri dari sumbu Y ini titik pertama, titik ke-1. Yang titik yang kedua ini berada di sebelah kanannya sumbu Y. Jadi supaya bisa membedakan nanti. Ini karena titik kedua, maka koordinatnya adalah X2, Y2. Artinya X2-nya adalah min 5, Y2-nya adalah 4. Seperti itu. Kemudian kalau kita tarik garis dari dua titik ini, nah seperti ini, akan membentuk sebuah garis lurus. Seperti itu ya. Nah, kemudian rumus ini, nah ini rumus ini, rumus M sama dengan KX per KY per KX menurut saya, ini dapat diteliti lebih lanjut ini. Jika kita menjabarkan apa itu komponen Y dan komponen X, maka dari gambar ini kita ketahui bahwa ini ada dua buah titik yang membentuk garis lurus ini. Maka bisa kita anggap dua buah titik pada gambar di atas, sehingga untuk mencari M ini yaitu M sama dengan KY per KX ya. Seperti ini. Ini adalah rumus umumnya, KY per KX, sesuai dengan definisi yang di atas tadi. Kemudian kalau ada dua buah titik seperti ini, untuk mencari M ini kita jabarkan lagi. Maka M sama dengan, karena di sini ada dua buah titik, maka ya Y dengan Y.
tapi Y2 dikurangi Y1 seperti ini. Y2 dikurangi Y1 per kemudian X2 dikurangi X1 seperti ini. Ini mencari gradien jika ada dua buah titik seperti ini ya. Nah, baik itu berubah gambar maupun hanya di soal itu menyebutkan ada dua buah titik, kemudian kita disuruh menentukan berapa gradien atau kemiringan garisnya. Contoh soal yang pertama. Jadi saya di sini saya berikan soal berapa gradien dari garis berikut. Nah, ini saya punya gambar seperti ini. Maka cara pertama, ingat ya, yang sebelah kiri ini, titik ini kan di sebelah kiri dari sumbu Y, berarti ini adalah titik yang pertama, berarti kita anggap X1 dan Y1 untuk koordinatnya. Nah, kebetulan koordinatnya di sini adalah X-nya min 5, Y-nya min 3, maka ini bisa kita tuliskan supaya jelas ya. Maka ini adalah X1-nya. Ini X1. X1-nya adalah min 5, Y1-nya adalah min 3. Kenapa X1 dan Y1? Karena ini adalah titik ke-1. Titik ke-1 itu berada di sebelah kirinya dari sumbu Y ini. Kemudian yang sebelah kanannya sumbu Y ini merupakan titik kedua. Maka nanti di sini adalah X2, Y2. Maka di sini kita lihat di sini, oh ini koordinatnya 5,4, tuliskan 5,4. Maka ini bisa kita tuliskan lagi kalau X2 dan Y2-nya, X2-nya adalah 5, Y2-nya adalah 4. Seperti itu. Baru kemudian kita cari di sini, kita jawab rumus dari yang tadi itu, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, karena di sini ada dua buah titik ya. Maka kita masukkan aja, Y2-nya tadi adalah 4, masukkan. Kemudian Y1-nya adalah min 3. Kemudian X2-nya adalah 5. Dan X1-nya adalah min 5. Maka bisa kita tuliskan sama dengan ya 4 dikurangi Y1-nya adalah min 3. Min 3-nya dikurung karena negatif. Kemudian X2-nya adalah 5, seperti ini, masukkan aja. Dikurangi X1-nya adalah min 5, itu seperti ini karena tandanya negatif. Nah, kemudian ini kenapa kok jadi plus nih? Nah, ini ingat, dikurangi dengan yang ini, bukan dikurangi ya, min kali min, maka hasilnya plus. Kemudian min kali min juga hasilnya plus. Nah, kemudian 4 ditambah 3, 5 tambah 5, maka bisa tuliskan 4 tambah 3 adalah 7 per 5 tambah 5 adalah 10. Jadi N-nya atau gradiennya adalah 7 per 10. Atau kita simpulkan di sini. Jadi gradiennya adalah M sama dengan 7 per 10. Jadi ini adalah contoh soal yang pertama. Bagaimana cara mencari kemiringan garis dari suatu garis ini atau mencari gradien seperti itu. Saya berikan lagi contoh soal yang kedua. Berapa gradien dari garis berikut? Ini saya berikan gambar lagi. Nah, ini titik yang ke-1-nya mana? Titik ke-1-nya sebelah kirinya sumbu Y. Oh, ini berarti titik ke-1. Maka kita tuliskan ini koordinatnya. Koordinat dari titik ini adalah min 5,5. Tuliskan di sini. Oh, min 5,5. Kemudian ini bisa kita jabarkan lagi kalau X1 dan Y1-nya adalah min 5. Ini X1, Y1-nya adalah ini, yaitu 5. Titik yang kedua, yang sebelah kanannya sumbu Y. Berarti ini ya titik kedua. Titik kedua berarti kita tuliskan, oh 3, min 5. Tuliskan 3, min 5. Ini koordinatnya. Kemudian kita jabarkan lagi berapa X1-nya, berapa X2-nya, dan berapa Y2-nya. X2-nya adalah min 3, kemudian Y2-nya adalah min 5. Baru kita tuliskan di sini, kita jawab, dan kita tuliskan rumusnya, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Baru kemudian kita masukkan, Y2-nya tadi ini min 5, tuliskan di sini min 5, dikurangi Y1-nya adalah 5. Kemudian X2-nya tadi ini 3, tuliskan 3 di sini, dikurangi X1-nya ini min 5, karena min maka dikurung seperti ini. Maka min 5 dikurangi 5, tulis lagi ya, karena ini kita menyelesaikan yang ini dulu karena ada tanda kurung nih.
Kemudian min kali min ini plus, maka min 5 kurangi 5 seperti ini, per 3 plus 5 seperti ini. Kemudian di bawahnya min 5 dikurangi 5, ini adalah min 10, ini ya, karena min dengan min ini. Min 5 dikurangi 5, hasilnya min 10, per 3 tambah 5, hasilnya adalah min 10 per 8. Nah ini min 10 per 8 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Ini kan bukan bentuk yang paling sederhana, masih bisa kita bagi nih, baik pembilang maupun penyebut. Maka tuliskan di sini, pembilang dan penyebut dibagi 2. Tujuannya apa? Supaya ini menjadi bentuk yang paling sederhana lagi. Maka bisa tuliskan di sini. Ini saya kasih pembatas dulu, kemudian sama dengan di sini min 10 karena dibagi 2, maka min 10 dibagi 2 per 8 dibagi 2. Min 10 dibagi 2 hasilnya adalah min 5, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah ini 5 dan 4 kan sudah nggak bisa dibagi lagi atau diperkecil lagi, maka inilah hasil dari gradiennya, yaitu min 5 per 4. Atau bisa kita simpulkan di sini, jadi gradiennya adalah M sama dengan min 5 per 4. Gampang ya? Nah, seperti itu. Ini jika kita mencari gradien, ada 2 titik dan ada gambarnya. Nah, kemudian ini saya berikan contoh soal yang ketiga, tapi contoh soalnya ini tidak berubah gambar lagi, tapi masih tetap pada 2 buah titik dan kita mencari gradiennya. Bagaimana bentuk soalnya? Perhatikan ini. Berapa gradien yang melalui titik-titik berikut? Nah, ini A 2,3 dan min 3,2, B 3,4 dan min 2,3. Ini tidak ada gambarnya, cuman kita diberikan 2 buah titik seperti ini, ya. Maka sama dengan cara yang tadi, kita gunakan rumus yang sama. Maka kita jawab di sini. Yang A dulu ada titik 2,3. Oh, berarti ini adalah titik yang pertama. Maka kita jabarkan ini 2 ini adalah X1 dan Y1-nya adalah 3. Kemudian titik yang kedua min 3,2, tuliskan di sini. Kita jabarkan juga, maka ini adalah min 3 ini X2, 2 ini adalah Y2. Seperti ini berarti jadinya. Nah, baru kemudian kita gunakan rumus yang tadi, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Tinggal kita masukkan Y2, Y1, X2, X1, kita masukkan ke sini. Sama dengan Y2-nya 2, Y1-nya adalah 3, maka 2 kurangi 3. Kemudian X2-nya adalah min 3, kemudian X1-nya adalah 2, maka min 3 dikurangi 2. Kemudian sama dengan 2 kurangi 3 hasilnya min 1, kemudian min 3 dikurangi 2 hasilnya min 5, maka min dibagi min hasilnya plus, menjadi 1 per 5. Jadi min bagi min ini hasilnya plus. Jadi kesimpulannya, jadi gradiennya adalah M sama dengan 1 per 5. Ini untuk yang A. Kemudian yang B bagaimana? Sama dengan caranya, persis dengan ini caranya. Kita tulis dulu, kita beri pembatas dulu ya. Tuliskan yang B di sini. Titik yang pertama adalah 3,4. Oh, berarti ini adalah titik pertamanya. Kita jabarkan, ini X1, ini Y1, berarti tuliskan X1 dan Y1-nya sudah dituliskan seperti ini. Kemudian yang titik satunya yaitu min 2,3. Ini terjabarkan juga, berarti ini X2, ini Y2. X2-nya adalah min 2, Y2-nya adalah 3. Baru kita tuliskan sama seperti ini rumusnya, tuliskan di sini. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian kita masukkan di sini sama dengan Y2-nya adalah ini 3, masukkan 3 dikurangi 4, kemudian X2-nya adalah min 2, dikurangi X1-nya adalah 3. Maka tuliskan di bawahnya, 3 dikurangi 4 hasilnya min 1, kemudian min 2 dikurangi 3 hasilnya min 5. Min dibagi min, ini hasilnya positif, berarti M sama dengan 1 per 5. Jadi gradiennya adalah M sama dengan 1 per 5. Jadi seperti ini ya, sama hasilnya, seperti itu. Ini contoh soal yang ketiga. Nah, kemudian
Bagaimana mencari sebuah gradien pada suatu persamaan garis lurus? Jadi sudah tidak ada gambarnya, kemudian tidak dituliskan titiknya, tapi diketahui persamaan garisnya. Jadi diketahui persamaan garisnya, kemudian kita disuruh menentukan berapa gradiennya. Contoh, maksudnya materinya adalah suatu persamaan garis itu memiliki bentuk umum sebagai berikut. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Kemudian bagaimana cara menentukan gradiennya? Gradien tadi itu kita simbolkan dengan huruf M ya, maka mencari gradiennya adalah M sama dengan negatif A dibagi B. Ingat, A ini dari mana? A ini adalah koefisien atau bilangan yang di depannya X ya. Kemudian B ini adalah bilangan yang di depannya Y atau koefisien dari variabel Y. Dan C ini adalah bilangan konstanta. Seperti itu. Kemudian di mana M ini adalah gradien. Contoh, saya berikan contoh soal. Berapakah gradien dari persamaan garis berikut? Ini saya berikan 4 contoh soal ya. Maka yang A ini 3Y sama dengan 4X dikurangi 2. B 5Y dikurangi 3X sama dengan min 2. Yang C min 3X ditambah 3Y sama dengan 24. Yang D 6X dikurangi 3Y ditambah 9 sama dengan 0. Maka yang A dulu kita jawab. Tuliskan ini soalnya 3Y sama dengan 4X dikurangi 2 ya. Kita bisa menggunakan rumus ini nih ya. Menggunakan rumus ini jika persamaannya seperti ini. Jadi yang di ruas kanan ini harus 0 ya. Ini persamaan yang di ruas kanannya sama dengan ini semuanya harus 0. Harus bernilai 0. Dan ini masih belum bernilai 0. Nah, supaya sama dengan 0 yang di ruas kanan, maka 4X dikurangi 2 ini kita pindah ke ruas kiri semua. Maka bentuknya seperti ini. 3Y tetap ya. 3Y tidak pindah. Maka tulis lagi 3Y. Kemudian positif 4 pindah ke sana. Positif jadi negatif min 4X. Kemudian min 2 kita pindah ke ruas kiri menjadi positif 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Karena ini sudah sama dengan bentuk ini, ya sama dengan 0. Nah, ini sudah sama, maka baru kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Ingat, A-nya jangan sampai kalian tuliskan 3, salah ya. Karena A ini adalah bilangan di depannya dari X. X-nya kan di tengah-tengah nih, nggak sama dengan ini kan ya. X-nya tengah-tengah berarti bilangan depannya dari X ini atau koefisien dari X ini adalah 4. Jangan tulis 4 aja, tapi tanda di depannya apa? Min, berarti min 4, A-nya min 4. Kemudian B-nya, B ini adalah bilangan di depan dari Y. Di depannya Y ada bilangan 3 atau koefisien dari Y, yaitu 3. Kan B sama dengan 3. C-nya adalah 2, ini. Nah, C-nya adalah 2. Baru kita gunakan rumus ini, M sama dengan min A per B. Tuliskan di sini, M sama dengan min A per B. Maka kita masukkan A-nya adalah min 4. Ini min tulis dulu. Min, kemudian A-nya adalah min 4. Dikurung seperti ini. Dibagi B. B-nya adalah 3. Kemudian kita tuliskan min dibagi min kali min adalah plus. Sehingga hasilnya 4/3. Positif 4 ya. Kemudian tuliskan di sini. Jadi gradiennya adalah 4/3. Seperti itu. Jadi langkah pertama kita harus mengenolkan yang ruas kanan. Jadi harus dipindah semua ke ruas kiri. Seperti itu. Kita jawab sekarang yang B. 5Y dikurangi 3X sama dengan min 2. Ingat ya, yang ruas kanan harus 0. Berarti min 2 ini kita pindah ke kiri. Nah, karena min pindah ruas jadi plus. Menjadi seperti ini. 5Y dan 5Y dikurangi 3X ini nggak ada perubahan. Tulis lagi. Nah, seperti ini. Kemudian, min 2 inilah yang kita pindah. Min jadi plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sama dengan 0 yang ruas kanannya, seperti ini, kita tuliskan A-nya. A-nya adalah bilangan depannya X. Jadi, A ini untuk X, yaitu min 3. Nah, B ini untuk Y. Oh, 5 di sini. C ini 2. Maka kita tuliskan di sini. M sama dengan min A per B. A-nya adalah min 3. Tulis dulu. Min
A-nya min 3 dikurung seperti ini per B-nya 5. Maka min kali min adalah plus 3, yaitu 3 per 5. Jadi gradiennya adalah 3 per 5 seperti ini. Yang C soalnya adalah min 3X ditambah 3Y sama dengan 24. Nah ini di setelahnya di ruas kanannya sama dengan masih ada angka 24, kita harus nolkan, maka 24 ini kita pindah ke kiri. Awalnya positif, maka pindah ke kiri jadi negatif. Maka itu tuliskan min 3X tambah 3Y, tulis lagi di sini. Min 24 ini plus jadi min sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai dengan yang tadi, maka tuliskan dulu A-nya. A-nya ini punyanya X, maka min 3, A-nya min 3. B ini punyanya Y, maka ini 3. C sama dengan, ini min 24 ini ya, bukan 24 aja, tapi min ini ada minnya. Salah penulisan di sini. Maka tuliskan di sini sekarang M-nya. M sama dengan min A per B, maka tuliskan dulu min, ini min ya, minnya rumus, kemudian A adalah min 3, maka tuliskan min 3 per 3, min kali min plus, maka menjadi 3 per 3, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1 ya. Ini kenapa kok nggak ada hasilnya atau dibuat pecahan 3 per 5, ini sudah nggak bisa dibagi lagi, nggak bisa disederhanakan juga. Maka karena ini bisa 3 bagi 3 hasilnya 1, maka kalian bisa tuliskan seperti ini. Maka jadi gradiennya adalah 1 seperti itu. Nah kemudian yang soal yang D ya, 3X dikurangi 6Y plus 9 sama dengan 0. Ini sudah ruas kanannya sudah sama dengan 0. Berarti ini sudah nggak perlu kita pindah-pindah ruas lagi. Nah, kemudian baru kita tentukan A-nya adalah punyanya X, yaitu 3. B adalah punyanya Y, yaitu min 6. C-nya adalah 9. Baru kita tuliskan rumusnya. M sama dengan min A per B. Sama dengan min A-nya adalah 3. Min 3 per B, B-nya adalah min 6. Kemudian 3 dan 6 ini kan masih bisa disederhanakan lagi. Maka pembilang dan penyebut dibagi dengan 3 supaya ini menjadi lebih kecil lagi. Maka tuliskan di bawahnya min 3 dibagi 3, min 6 dibagi 3. Min 3 dibagi 3 hasilnya min 1. Min 6 dibagi 3 hasilnya min 2. Kemudian min dibagi min itu plus, jadi hasilnya plus 1 per 2. Jadi gradiennya adalah 1 per 2. Jadi ini adalah contoh soal yang terakhir. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di materi saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.